Saya tidak paham kalau di dalamnya ternyata ada indikasi korupsi. Ya sudah dilakukan saja sesuai proses hukum. Kok beliau tiba-tiba lupa ingatan gitu. Jadi Bapak Presiden Jokowi dengan kasus Pertamina yang hari ini sedang ramai menjadi lupa ingatan dan berubah bahwa Jokowi yang sekarang bukan Jokowi yang dulu. Jokowi yang sekarang ini agak-agak banyak cara-caranya yang kemudian akhirnya validasi bahwa hukum di Indonesia ini tidak berlaku bagi orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Kan itu intinya akhirnya. Hai Korban Ghosting, gimana nih kabar dengan kekasih-kekasih kita yang akhirnya berubah di tengah jalan setelah mendapatkan perhatian berlebih dan akhirnya beliau-beliau ini, kekasih-kekasih ini sudah mencapai titik-titik kesuksesan. Akhirnya kita yang menemani dari nol ditinggal. Karena sudah gak berlaku gitu, levelnya sudah beda kelas. Meskipun yang menemani dari nol ya kita gitu. Seolah-olah laki-laki itu ingin bilang, atau kekasih kita ini ingin bilang bahwa aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Ada berbeda level yang kemudian sudah dicapai, sehingga pada posisi-posisi tertentu, maka orang-orang ini sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupannya di masa depan. Dan hal ini tidak hanya terjadi di antara pasangan, kekasih, sahabat, atau teman lama kita, tapi juga terjadi di lingkungan-lingkungan penguasa. Orang-orang yang dulu pernah diangkat untuk kemudian memiliki berbagai macam posisi-posisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, pada akhirnya ketika sudah mendapatkan semuanya, lupa sama orang yang sudah nemenin dari nol. Lupa sama kata-kata yang dulu pernah diucapkan. Lupa sama semua hal tentang masa lalunya yang dulu pernah ditemani dari nol. Dan hal ini gak tahu siapa tokoh politik di Indonesia yang kemudian kayak begitu. Setidaknya hari ini kita masih ramai dengan satu perbincangan yang kemudian disampaikan terkait dugaan-dugaan korupsi di Indonesia. Memang dalam beberapa bulan terakhir korupsi ini semakin lama semakin banyak yang terbongkar. Entah karena hari ini memang komitmen Bapak Presiden Prabowo dengan pemerintahan yang barunya ingin membersihkan birokrasi, atau hanya ingin memberikan dampak-dampak dan negatif dari berbagai macam hal-hal positif yang ingin ditampilkan. Atau hanya semacam pencitraan saja agar kelihatan bahwa kita peduli terhadap bangsa dan negara dengan birokrasi yang bersih. Misal kita lihat bagaimana kemudian korupsi Pertamina yang hampir 1.000 triliun. Sejak kemarin ini kan sebenarnya terjadi gertak sambal yang kemudian tidak terlalu dilanjutkan dengan lebih baik. Kita melihat bagaimana kemudian Kejagung yang semula ingin menangkap berbagai macam pihak-pihak tertentu, bahkan bisa memanggil menteri-menteri yang kemudian berkaitan dengan PT Pertamina, yaitu Menteri BUMN, ini malah gak jadi, malah dibatalkan gitu. Kita tahu bahwa Erick Thohir selaku Menteri BUMN dari jabatan kemarin hingga hari ini, kita tahu bersama bahwa Erick ini orang yang kemudian berada dalam satu lingkaran kekuasaan. Sehingga dalam hukum Indonesia secara faktual cukup sulit untuk kemudian yang berada dalam lingkaran perusahaan ini terlibat dalam proses hukum. Mau bagaimanapun mantan presiden kita mengatakan bahwa ya kita ikutilah prosedur hukumnya seperti apa dan bagaimana, itu tidak berlaku. Karena mau gak mau mereka masih berada dalam lingkaran kekuasaan itu gitu. Sehingga orang yang kemudian berada dalam lingkaran kekuasaan ini selalu berada dalam kondisi yang nyaman, aman, tentram. Mungkin ini kenapa alasan akhirnya Jokowi ngotot Pak Prabowo harus menang, yang didukung harus menang. Karena apa? Supaya merasakan ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Hal ini kita lihat bagaimana kemudian akhirnya kasus tentang Pertamina yang kemudian di dalamnya ada ribuan triliun korupsi yang kemudian disampaikan oleh Kejagung, kemudian ramai kembali karena Ahok dengan wawancara eksklusifnya yang akhirnya mengatakan bahwa hal ini memang sebenarnya sudah lama. Bahkan Ahok ini sudah tahu sejak lama kalau ada kejanggalan-kejanggalan di dalam PT Pertamina. Meskipun dia tidak tahu bahwa ini akan terjadi korupsi atau tidak. Tapi memang alur-alurnya ada banyak kejanggalan. Dan kemudian hal ini juga sudah selesai, ya kan? Keramaian-keramaian tentang Ahok ini juga sudah selesai. Kemudian muncul lagi, siapa? Arief Puyono. Kita tahu bahwa Arief Puyono ini adalah ex wakil ketua umum Gerindra yang dulu sangat familiar sekali ketika debat-debat Pilpres, ketika Pak Jokowi masih melawan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Arief Puyono ini pasti berada di garda terdepan dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya yang akhirnya bisa memumingkan Partai Gerindra.
Hebat dulu ini Bapak Arief Puyono yang selalu disandingkan dengan Adiana Pitupulu. Seru tuh gitu. Dan kita melihat bagaimana kemudian kasus Pertamina setelah Ahok, ya kan, kemudian muncul Arief Puyono, yang pada intinya akhirnya dari dua orang ini masuk ke dalam satu lingkaran kekuasaan Jokowi. Karena kita melihat bagaimana kemudian indikasi-indikasi yang kemudian terjadi di PT Pertamina yang melibatkan orang-orang Jokowi juga terlibat gitu kan di dalam PT Pertamina ini gitu. Bahkan orang-orang yang dulu juga pernah disebutkan oleh Jokowi bahwa beliau ini sebenarnya tahu gitu dari berbagai macam proses yang hari ini terjadi. Jokowi kan dulu pernah bilang bahwa beliau ini sudah tahu dari dulu yang kemudian memang terjadi di dalam Pertamina ini. Cuma belum digebuk saja gitu. Jadi kalau hari ini ada pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi, dari Bapak mantan Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa ya kalau memang tahu dari dulu tinggal digebuk sajalah gitu. Ini kan sebenarnya satu kalimat yang kemudian ingin disampaikan kepada Ahok karena Ahok sudah tahu lebih dulu dari dulu gitu. Tapi dalam satu posisi Pak Jokowi lupa kalau beliau dulu juga pernah bilang kalau ada orang-orang yang akhirnya bermain untuk kemudian impor minyak dan gas. Bahkan beliau waktu itu tahun 2019 dalam pidato terbukanya bukan hanya mencari tahu, tapi beliau sudah tahu siapa orang-orangnya. Pertanyaannya adalah kenapa sampai tahun 2024 beliau lengser sebagai presiden dan selesai dengan jabatan dan kekuasaannya, semua itu tidak terungkap. Kenapa gitu? Kenapa baru Bapak Presiden Prabowo setelah semua kekuasaan Bapak Presiden Jokowi ini selesai? Kenapa? Kenapa harus sekarang gitu kan? Dan kita lihat bagaimana kemudian pertidaktahuan yang disampaikan oleh Jokowi dan seolah-olah yang akhirnya mengatakan bahwa beliau ini hari ini tidak tahu menahu gitu kan. Dahulu juga beliau tidak mengerti dan tidak mengira bahwa ada kasus korupsi yang begitu besar di PT Pertamina. Dan beliau menjawab dengan secara normatif, ya seharusnya Pertamina dikelola secara profesional gitu. Beliau dulu pernah menjadi presiden, pidatonya dulu juga pernah mengatakan bahwa beliau tahu siapa yang kemudian bermain tentang minyak dan gas untuk impor. Tapi kenapa dibiarkan? Ini kan semacam validasi bahwa orang yang akhirnya berada dalam lingkaran kekuasaan tidak akan tersentuh oleh hukum. Damai dulu. Ya kan? Sebagai alat transaksional dulu. Baru akhirnya nanti kalau tidak sepakat ya kita hajar sesuai proses hukum. Ini kan validasi gitu. Dan ini diperkuat oleh Arief Puyono yang akhirnya mengatakan bahwa Bapak Presiden Jokowi ini sebenarnya sudah tahu sejak dulu. Beliau sudah mengerti tentang kasus ini sejak dulu, sejak 2019. Ini kan validasi-validasi yang kemudian memvalidkan bahwa hari ini Jokowi itu bukan Jokowi yang dulu. Jokowi itu bukan Jokowi yang sekarang. Kalau dulu beliau ini bisa memberikan berbagai macam harapan-harapan, kepercayaan-kepercayaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan segala sikap-sikap merayatnya, hari ini kita mempertanyakan apa yang kemudian berubah dari Bapak Presiden Jokowi. Kalau dulu bilang tahu, beliau bilang mengerti, bukan lagi mencari tapi sudah tahu siapa orangnya, tapi sekarang beliau berubah. Wah, saya tidak mengerti. Saya tidak paham kalau di dalamnya ternyata ada indikasi korupsi. Ya sudah dilakukan saja sesuai proses hukum. Kok beliau tiba-tiba lupa ingatan gitu. Jadi Bapak Presiden Jokowi dengan kasus Pertamina yang hari ini sedang ramai menjadi lupa ingatan dan berubah bahwa Jokowi yang sekarang bukan Jokowi yang dulu. Jokowi yang sekarang ini agak-agak banyak cara-caranya yang kemudian akhirnya menyeleweng, agak-agak banyak bohongnya gitu kan, agak-agak banyak cara-cara yang kemudian tidak sesuai dengan kalimat-kalimat yang pernah disampaikan. Padahal tahun 2019 ya kan secara terbuka beliau menyampaikan pidatonya bahwa beliau sudah tahu siapa orang-orang yang akhirnya bermain dalam minyak dan gas untuk impor. Siapa orang-orang yang ada di dalam lingkaran ini. Dan ketika hari ini beliau mengatakan tidak tahu dan Arief Puyono menegaskan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu sejak dulu hanya karena beliau-beliau yang kemudian terlibat dalam PT Pertamina, korupsi PT Pertamina ini adalah orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, makanya akhirnya tidak tersentuh oleh hukum. Ini kan akhirnya menegaskan tentang dua hal. Satu, bahwa pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Arief Puyono adalah satu kebenaran yang konkret gitu. Yang kedua, orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan selama masih terjadi kesepakatan terkait dengan barter politik, ini masih aman-aman saja, akan damai gitu. Maka akhirnya dalam satu kesimpulan, validasi bahwa hukum di Indonesia ini tidak berlaku bagi orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Kan itu intinya akhirnya gitu. Kalau akhirnya sekarang kita melihat bagaimana kemudian pernyataan-pernyataan itu berubah gitu.
Jadi yang berubah itu bukan hanya tentang perasaan kita kepada kekasih kita, tapi dengan sikap Jokowi yang dulu dengan yang sekarang. Kita nggak tahu ini kejedot di mana ini kepala sampai lupa gitu bahwa dulu beliau pernah menyatakan semua hal itu yang hari ini terungkap, yang kebetulan terungkapnya di zaman Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ini kan berarti ada satu hal yang berbeda antara Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Kalau Jokowi mungkin dulu itu ingin memberikan berbagai macam kekuasaannya, memanfaatkan segala informasi-informasi untuk kepentingan politiknya. Hari ini Prabowo enggak, ingin membersihkan berbagai macam birokrasi-birokrasinya. Tapi kita lihat apakah ini akan bersih birokrasinya atau hanya menjadi tumbal untuk kemudian penegakan korupsi di Indonesia. Nah, kita akan melihat ke depan seperti apa kemudian Pertamina dengan kasus korupsinya akan terungkap. Apakah hanya tumbal untuk kemudian penegakan korupsi atau memang ingin membersihkan birokrasi. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kapan posting.